Dan setiap kali cerita itu muncul, ya jujur saja, karena saya mengalami tragedi itu secara langsung, persis saya alami 37 tahun yang lalu. Saat itu truk-truk yang melintas di jalan Yosudarso saat itu, yang dimana banyak sahabat-sahabat saya yang masih tiarap di jalan itu ya terlindas dengan truk. Amir saat itu ya sebagai tokoh masyarakat di Jakarta Utara itu tidak diindahkan oleh instansi terkait yang menahan 4 orang. Tapi udah sempat mediasi berarti Bang ya? Sudah. Sempat mediasi berarti. Mediasi sudah dilakukan sejak mereka ditahan sampai tanggal 10, namanya suasana jamaah itu sudah mencekam gitu. Betul Bang, publik akbarnya tanggal 12 persis Bang? Tanggal 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi khusus 12 September untuk mengingat kembali tragedi kelam di tempat kita Bang ya, di Tanjung Priok Bang ya. JWTV dapat kesempatan emas nih untuk ngobrol bersama beliau. Gimana cerita lengkapnya dari beliau, kita perkenalkan dulu. Silakan Bang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dikasih nama sama orang tua saya Yusron. Hingga saat ini nama itu tidak pernah berubah Sampai hari ini Bang ya? sampai hari ini. Jadi namanya tetap dari kecil Yusron sampai hari ini pun Yusron, tidak ada perubahan. Tapi setanin boleh Bang ya? Ya apa? Yusron Jainuri. Ya Yusron Jainuri. Ya nama Yusron Jainuri itu Jainuri itu nama ayah saya. Sehingga saya lekatkan nama itu menjadi Yusron Jainuri. Oh tapi kalau di akta enggak tuh Bang? Pada awalnya enggak. Oh, Lalu belum. kemudian karena untuk pembuatan paspor dan lain sebagainya, akhirnya pakai nama Yusron Jainuri. Dilengkapi gitu Bang ya? Ini Bang, sebelum kita ngobrolin yang agak-agak sedikit pilu Bang ya, kesibukannya saat ini apa Bang? Kesibukan saya ya alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh masyarakat Jawa Barat di Jakarta Utara untuk mewakili masyarakat Jawa Barat sebagai anggota Forum Pembauran Kebangsaan. Forum Pembauran Kebangsaan ini adalah lembaga suku dan etnis yang ada di Indonesia. Kami berkantor di Wali Kota Jakarta Utara. Saya sendiri mewakili suku Jawa Barat dari organisasi Pasundan. Selain itu, saya juga aktif dan pendiri Forum Pembauran Kebangsaan untuk Satu Indonesia. Itu sebuah lembaga NGO, Non-Government Organization, atau yang lebih dikenal sebagai LSM, yang bergerak di bidang menyoroti persoalan-persoalan bangsa ini, ketimpangan-ketimpangan ataupun positif, hal-hal yang positif maupun yang negatif dalam negeri. Itu bisa dikatakan Bang Yusron sebagai aktivis nih? Ya, saya mungkin akhirnya ditakdirkan menjadi aktivis. Aktivis udah lama juga ya, dari sejak tahun 80-an. Cukup lawas. Bukan panggilan hati.
Ya akhirnya menjadi panggilan hati, karena itu kan gini, bagaimana itu nggak merupakan panggilan hati kalau saya menyukai bidang itu misalnya sejak tahun 82, di awal saat saya ikut terlibat dalam proses politik negeri ini, saya sudah menjadi salah satu pimpinan komisariat Kelurahan Rawabadak untuk Partai Persatuan Pembangunan. Salah satu pimpinan Iya, di tahun 82. 82. Itu kalau udah tahu usia berapa tuh Bang? Saat itu usia saya baru 17-an ya. 17, antara 17-18. Muda banget Bang. Iya. Jadi mengikuti proses politik negeri ini sudah sejak tahun 82. Jadi ya dibilang lah udah ada luarsa ya. Kalau saya enggak sih, justru malah semakin ini kan semakin wah. Ini Bang, sebelum Abang di tahun 82 ya bergerak secara resmi gitu ya. Iya. Itu yang bisa bikin mendorong Abang bergerak hal-hal yang berhubungan dengan itu awalnya gimana tuh Bang? Itu tadi kata Bang Rijal tadi, panggilan hati akhirnya. Artinya di saat itu walaupun mungkin secara bacaan tidak sebanyak umumnya aktivis pada saat itu, tetapi bahwa panggilan hati memanggil kami untuk melakukan untuk turut serta peran serta masyarakat dalam proses politik saat itu, yang walaupun saya masih, karena saya secara usia melampaui batas ya, dalam pergaulan itu melampaui batas usia. Di tahun 79 saya tinggal di Matraman Raya 69. Di Matraman? Iya, saya tinggal di rumahnya Mr. Kasman Singodebejo. Beliau siapa tuh Bang? Mr. Kasman Singodebejo itu adalah salah satu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan saya di tahun 79 itu sudah tinggal di rumah beliau bersama teman-teman aktivis dari Muhammadiyah di Keramat Raya. Faktor itu bisa mempengaruhi nggak tuh Bang? Maksudnya setelah Abang tinggal dengan beliau, apa mungkin emang Abang karena melihat beliau jam terbangnya cukup positif nih gitu untuk masyarakat umum gitu? Paling enggak ruh semangat juangnya itu, semangat juang yang dimiliki oleh orang-orang tua dulu, itu yang menginspirasi. Saya sejak kecil saya tidak punya pengalaman menjadi penggemar artis. Saya sejak kecil itu sudah menyukai, menggemari tokoh-tokoh politik. Saya tidak punya fans misalnya kepada artis tertentu, dan sejak kecil saya enggak. Saya pengagum Buya Hamka. Saya sampai pernah ingin jumpa beliau, itu berani datang berkali-kali hanya untuk paling tidak saya bisa cium tangannya beliau. Nah, artinya bahwa fans saya itu dulu adalah tokoh-tokoh pergerakan. Saya tidak punya fans artis. Sampai ya mungkin sampai hari ini saya nggak punya fans artis, walaupun misalkan ada beberapa teman ya jadi artis kemudian saya ditakdirkan dari panggilan hati, kemudian akhirnya takdirnya menjadi aktivis. Lumayan luar biasa Bang kalau dari saya nih. Biasa aja sih. Versi Abang ya, biasa ya. Iya. Sudut pandang saya beda lah. Saya lebih suka banget lagi gitu, maksudnya dari jam terbang Bang Yusron juga. Ini Bang, saya
sering lihat beberapa kali di media sosial bang. Ya. Saya sih tipikal karakter orang yang paling suka ngulik-ngulik sejarah nih, apalagi untuk di Tanjung Priok gitu kan. Ya. Nah kebetulan ketika saya ngeliat beberapa media sosial, saya ngeliat ada sosok Bang Yusron. Di situ abang menjelaskan bahwa abang termasuk saksi hidup Ya. di tragedi kelam tersebut tuh bang, 12 September 84 bang ya? 84. 84 37 tahun ya sudah ya. 37 tahun yang lalu bang ya? tahun. Boleh diceritain nggak bang? Oh, ini sebetulnya setiap kali di bulan September menjelang tanggal 12 itu banyak pertanyaan-pertanyaan pada saya tentang fakta sejarah. Betul nggak sih bahwa pada tanggal itu ada peristiwa kelam? Bagaimana sih ceritanya? Dan itu selalu, dan setiap kali cerita itu muncul, ya jujur saja karena saya mengalami tragedi itu secara langsung, traumatik saya itu, keharuan saya dalam melihat peristiwa itu dengan kondisi yang persis saya alami 37 tahun yang lalu. Jadi bagaimana misalnya saya melihat orang-orang yang ditembak, saya melihat orang-orang yang kemudian ya saya yakin saat itu truk-truk yang melintas di jalan Yosudarso saat itu, yang dimana banyak sahabat-sahabat saya yang masih tiarap di jalan itu ya terlindas dengan truk. Jadi tragedi itu buat saya sangat luar biasa dan sampai hari ini masih terus sangat memilukan. Tetapi yang jarang ditangkap oleh masyarakat sekarang itu adalah latar belakang. Orang selalu melihat bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang hanya melihat dari sebuah pemantik, ya. Kalau tanya pemantiknya apa gitu kan ya, ya pemantik itu hanya persoalan kecil yang mungkin orang bilang itu harusnya bisa diselesaikan dong secara damai gitu kan ya. Misalnya pemantiknya itu adalah masuknya seorang babinsa ke musola di Gang 4 Koja, namanya Musola Asada. Masuk babinsa ke dalam musola Asada, lantas kemudian babinsa tersebut mencari-cari sesuatu, lembaran-lembaran atau selebaran-selebaran pada saat itu yang memang marak ya saat itu. Karena dulu kita kenal kalau di Tanjung Priok itu kan ada beberapa pembagian wilayah, ya. Misalnya ada dua suku besar di Tanjung Priok itu adalah suku Banten dan suku Makassar. Di tahun 80-an. Iya. Jadi dari tahun 60-an ya, mungkin dari tahun 50, dari jauh sebelum itu, bahwa penempatan dua suku besar itu dipisahkan. Orang-orang Banten umumnya mereka tinggal di daerah Sampur, Gudang Baru, disebutnya Gudang Baru. Dan mereka adalah para pekerja kulit kasar. Sebagian ada yang tinggal di Koja, Gang 1, 2 sampai Gang 23. Lalu kemudian sebagian besar orang Makassar, ya, atau suku Bugis dan Makassar itu tinggal di daerah Japat, ya, Penjaringan. Nah, kita juga pernah dengar kalau di tahun 60-an sampai tahun 70 juga ada peristiwa antara Banten dan Makassar, kan gitu. Nah, tapi
ya peristiwa itu mungkin hanya perebutan kekuasaan siapa yang menguasai pelabuhan begitu. Dan artinya bahwa di sana tidak ada unsur politiknya sama sekali. Berbeda dengan tragedi Tanjung Priuk. Tragedi Tanjung Priuk itu yang saya katakan tadi itu adalah pemantik, itu adalah pemuaraan dari berbagai macam persoalan yang saat itu memang dihadapi pemerintahan saat itu Indonesia. Ketimpangan sosial, persoalan politik yang kemudian menimbulkan aksi protes. Aksi protes yang dilakukan oleh para ulama, oleh para aktivis pada saat itu memprotes kebijakan pemerintah. Ya, tidak hanya ajas tunggal, tidak hanya persoalan ketimpangan sosial, tapi juga, nah ini karena umat Islam itu kan ingin selalu menjaga kemurniannya ya. Termasuk saat itu bagaimana kemudian peran MUI yang dikebiri mengenai makanan-makanan yang mengandung lemak babi, karena proses penelitian terhadap makanan-makanan halal dan haram sendiri masih lemah. Dan disitulah makanya pentingnya umat Islam dalam peran serta politik kebangsaannya untuk tetap turut serta di dalam negara ini. Nah, jadi seperti itulah kondisinya. Dan protes-protes itu terjadi di beberapa tempat, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, hampir setiap hari kalau kita mengikuti. Ya saat itu memang belum ada kayak sekarang ada apa namanya WA gitu ya, iya, ada media sosial. Kalau dulu kan nggak ada. Tapi kita bisa tahu laporan-laporan dari teman-teman yang lain bahwa di Surabaya melakukan mimbar bebas, tabligh akbar. Nah, terus kemudian hal lain lagi, sampai-sampai dulu pemerintah Indonesia, ya, terutama yang dikomandoi oleh dinas departemen, waktu masih bukan dinas ya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, itu mengeluarkan peraturan melarang anak siswi sekolah menggunakan jilbab. Jadi banyak sekali anak-anak kita, adik-adik kita dulu yang dikeluarkan dari sekolah hanya karena lantaran dia ingin mengamalkan ya, ajaran Islam menurut aurat, di mana perempuan itu adalah batasannya termasuk rambut adalah aurat, dan itu dilarang. Termasuk anak perempuan menggunakan rok panjang, itu susahnya juga bukan main. Jadi sudah jilbab dilarang, kemudian tidak boleh seperti hari ini pakai rok panjang gitu. Jadi kondisi seperti itulah yang menyelimuti kondisi politik umat Islam saat itu. Di samping ada persoalan-persoalan politik lain, hubungan antara pemerintah dan umat Islam saat itu. Maka ketika terjadi protes-protes, aksi-aksi, tabligh akbar di berbagai tempat, pada akhirnya dibuatlah pemuaraan politik, pemuaraan permasalahan, dicarilah tempat. Ya. Bagaimana pemerintah berupaya membungkam suara-suara kritis umat Islam pada saat itu dengan cara dimuarakan pada satu lubang yang satu, supaya semua aktivis gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan umat Islam ini masuk ke Tanjung Priuk, kemudian diledakkanlah di sana. Logikanya begini. Kenapa saya katakan itu pemuaraan? Logikanya gini, siapapun kita, apapun agamanya, ya, apapun agamanya dia, itu
mustahil dia tidak mengetahui dan tidak menghormati rumah ibadah. Ya kan? Siapapun dia, mau dia itu agamanya Konghucu, mau agamanya Katolik, Protestan dan lain sebagainya, saya kira orang normal pasti akan menghormati rumah ibadah. Jadi kalau dulu masjid yang menjadi basisnya aktivis di Jakarta Utara itu adalah satu Masjid Al-Husna, kemudian Masjid PTDI, Masjid Baitul Makmur, dan Masjid Ad-Da'wah. Karena tanggal 10 itu kami bikin acara tabligh akbar di Jalan Mawar malam. Nah, pada saat itu sudah ramai, disampaikan dan diminta tolong Amir Biki untuk membebaskan yang 4 orang. 4 orang ini ditahan. Mereka adalah orang-orang yang saat itu mau menyelamatkan Babinsa itu dari amukan massa. Jadi saudara Sofwan, saudara Sahi dan Sarifuddin Rambe itu adalah pemuda-pemuda masjid Baitul Makmur. Sahi adalah pengurus di Musola As-Sa'adah. Sofwan dan Sarifuddin Rambe adalah pemuda masjid Baitul Makmur. Nah, mereka adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan Babinsa itu, sehingga Babinsa itu ditariklah sama mereka bertiga ke dalam pos. Dulu ada pos di depan antara Gang 4 Gang 5 Koja. Nah, pada saat terjadi seperti ketika ada sesuatu, orang kemudian merubung di situ, sehingga terjadilah emosi masyarakat karena tidak bisa kemudian mendekati Babinsa. Akhirnya motornya Babinsa dibakar. Nah, pada saat yang sama datang nih, ini kan udah kayak memang ada kebakaran motor, propos yang datang bukan lagi polisi, tapi kemudian rombongan polisi militer itu datang. Maka dibawalah mereka itu bertiga ditambah 1 orang yang dianggap dia yang memprovokasi membakar motor, yaitu saudara M. Nur. Dia masih ada nih, Bang? Saudara Sofwan sudah meninggal, kemudian Sahi masih ada, Sarifuddin Rambe masih ada, M. Nur masih ada. Yang sudah meninggal hanya M. Nur. Nah, itu mereka kemudian dibawa ke Kodim, lalu kemudian Amir Biki sebagai tokoh masyarakat saat itu ya. Karena peran Amir Biki itu dalam beberapa kali peristiwa penahanan aktivis, biasanya kemudian ketika Bang Amir datang itu dilepas. Jadi Bang Amir ini beliau itu akrab dengan pimpinan TNI, pimpinan Republik, dan bahkan beliau itu di tahun 82 itu sempat dipanggil ke Cendana untuk ditawari jabatan menjadi Menteri Pemuda. 82 tuh, Bang ya? Iya. Saat itu umur beliau 40-an. Belum 40 mungkin ya. Belum 40. Nah, jadi bisa dibayangkan ketokohannya Amir Biki pada saat itu. Artinya kalau ada itikat baik dan tanpa ada rekayasa, tentunya peristiwa 12 September itu tidak pernah terjadi. Dalam musola itu kan tuduhan. Oh, menurut versinya Babinsa nih gitu, keterangannya. Karena Babinsa ngacak-ngacak itu, dia bilang katanya ada selebaran di dalam musola. Yang ternyata kan juga dia nggak menemukan apa-apa. Kemudian
dia keluar, dia siram di dinding pagar masjid, pagar musola itu ada selebaran tentang itulah yang disiram kemudian oleh Babinsa. Alasannya hanya untuk bisa memudahkan untuk dikopek begitu. Tapi ini air got loh yang disiram. Tapi sebelum Babinsa itu melakukan penyiraman air kotor nih bang ke musola, ketika Babinsa itu masuk ke dalam musola, apa sebelumnya masyarakat sekitar udah memprotes nih dengan apa yang dia lakukan gitu kan ketika masuk tempat ibadah menggunakan alas kaki gitu kan? Kalau secara kita muslim itu emang dilarang keras kan untuk masuk musola menggunakan alas kaki gitu bang ya. Itu pada saat itu emang masyarakat udah negor atau gimana tuh bang, yang informasi yang abang dapat nih? Kan Koja itu daerah padat. Iya, sangat Daerah padat sampai hari ini tuh masih kondisi masih padat. Seperti itu. Orang masih pada duduk-duduk di luar siang malam 24 jam, kecuali dia ngantuk dia baru masuk kamar. Kalau dia nggak ngantuk dia masih ada duduk-duduk gitu. Jadi apalagi kalau Babinsa itu datang dengan pakaian dinas, orang semua lihat. Gitu. Dan dia tidak bisa melakukan protes apa-apa. Nah, baru kemudian setelah dia siram, berapa hari kemudian dia datang lagi ke Gang 4 Koja, tangkaplah sama masyarakat. Nah, masyarakat yang marah mau mukulin Babinsa diamankan oleh yang 3 orang tadi. 3 orang tersebut. Di situ lah kemudian hingga mereka kemudian ditahan di Kodim. Amir Biki meminta untuk dibebaskan, pendekatan secara persuasif dilakukan, tetapi tanda kutip tidak diindahkan oleh pihak yang menahan. 3 orang tersebut diamankan. Ya. Dengan tuduhan apa tuh bang? Tuduhannya nggak jelas. Dianggapnya mereka mengeroyok. Jadi dibalik-balik nih. Jadi dianggap mereka lah yang mengeroyok Babinsa. Padahal mereka lah yang mengamankan Babinsa daripada amukan massa. Dianggap mereka yang mengeroyok karena ada motor Babinsa yang dibakar. Jadi diambil ujungnya aja nih. Motor Babinsa dibakar, mereka bersama Babinsa di dalam pos. 3 yang di dalam pos bersama Babinsa itu minta Bapak sabar, Bapak duduk tenang aja. Nah ini kan tokoh-tokoh pemuda saat itu, tokoh pemuda Masjid Baitul Makmur, tokoh Masjid Musola Asa'ada. Artinya bahwa orang bertiga itu bisa menggaransi kepada Babinsa untuk tidak terjadi amuk massa. Jadi beliau mau pasang badan tuh bang ya. Pasang badan buat Babinsa pokoknya tuh ya. Tapi yang terjadi ya malah mereka justru terbalik. Mereka yang dianggap mengeroyok gitu. Bang, setelah 3 orang tadi nih yang dianggap gitu, menurut laporan katanya mengeroyok. Ya. Nah, itu ditahan tanpa ada persidangan bang? Ya ada. Jadi mereka ditahan. Kalau sidang itu kan setelah berlanjut ya. Iya. Ini kan baru berapa hari. Tanpa ada surat penahanan, tanpa ada surat penangkapan, mereka ditahan. Lalu kemudian Amir meminta untuk mereka dikeluarkan. Pendekatan secara persuasif sudah dilakukan, tetapi pendekatan Amir saat itu ya sebagai tokoh masyarakat di Jakarta Utara itu tidak diindahkan oleh instansi terkait yang menahan 4 orang. Tapi udah sempat mediasi berarti bang ya? Sudah. Sempat mediasi berarti. Mediasi sudah dilakukan sejak mereka ditahan sampai tanggal 10 itu malam ketika kami pas kebetulan ada pengajian di Jalan Mawar, beberapa orang yang dipimpin Amir itu datang
ketemu Kapolres, ketemu Dandim, ya, menemui Dandim, menemui dan Kapolres, itu tetap gak dikeluarkan mereka. Sampai akhirnya puncaknya ketika ada tablik akbar di Sindang, itu suasana jamaah itu sudah mencekam gitu. Betul bang, tablik akbarnya tanggal 12 persis bang. Tanggal 12 itu malam itulah Amir Biki naik ke atas mimbar. Jadi Amir Biki menyampaikan kepada jamaah bahwa sampai malam ini masih ada kawan kita, saudara kita yang ditahan di Kodim akibat peristiwa yang tadi saya jelaskan. Nah, melalui mimbar itu, karena sudah ada tadi pendekatan persuasif, mediasi, tidak dihiraukan, ya akhirnya mungkin Amir saat itu beristihad, mungkin dengan cara seperti itu, ya jangan sampai ada pertumpahan darah lah. Ya. Kalau berpikir waras kan, maka Amir meminta supaya mereka yang ditahan segera dibebaskan. Diberi waktu 1 jam, 2 bahkan lebih, karena dibatasi waktu. Kalau sampai jam 11, dan itu sudah disampaikan dari sejak jam 9 sudah disampaikan. Kalau sampai jam 11 tidak dikeluarkan, maka jamaah yang hadir saat ini Paksa sana akan mendatangi markas Kodim. Dan ya kalaupun ada bahasa yang bersifat agitasi, saya bakar nih Jakarta Utara ini, Pasar Koja misalnya. Tapi kan itu agitasi yang dilakukan seseorang di mana yang seharusnya segera bisa diselesaikan, dan karena waktunya juga panjang. Artinya kalau ada keinginan untuk tidak terjadi pertumpahan darah, itu pasti dilakukan. ya. Tapi etikat baik lah bang ya, Ada etikat baik. Tapi kan ternyata saksi-saksi mata, ya, pasca peristiwa itu yang saya dengar bahwa sejak siang hari di tanggal 12 itu Panser saat itu sudah siap. Itu siang harinya tuh Siang bang, hari. Siang harinya ya. Siang hari. Ya. Nah, artinya bahwa keinginan malam itu dipecahkan, ya indikasinya sudah terlihat. Siang itu sudah ada kendaraan lapis baja yang keluar ngepung Tanjung Priok. Itu kan kita ketahui setelah tragedi itu bang, setelah tragedi. Nah, maka begitu Amir menyampaikan jam 11 ternyata juga tidak ada itikat baik dari instansi yang menahan, ya akhirnya berangkatlah kami ke arah Kodim. Sorry bang, berarti pada malam itu Bang Yusno termasuk jamaah nih? Ya, saya jamaah dan saya panitia, karena sorenya itu saya bersama almarhum yang bikin panggung, mempersiapkan. Nah ini hebatnya Amir Biki. Beliau tidak hanya sekedar tenaga, tidak sekedar ngasih uang lu bikin panggung lu, enggak. Tapi saya dengan almarhum dan beberapa teman yang lain sejak sore itu sudah di Jalan Sindang. Satu hujan, Amir misalnya Amir duduk di atas nih, di atas panggung. Saya ada di bawah, saya lagi makan kacang di bawah. Terus dia teriak nih di atas, "Weh, lu makan kacang sendirian aja, lempar dong gua." Karena hujan kan, jadi saya lempar nih kacang merek tertentu, saya lempar. Nah itu sore hari di tanggal 12 September itu. Sampai puncaknya lah kemudian
kami berangkat jam 11 malam menuju markas Kodim Jakarta Utara. Nah bang, nih dari tablik akbar dimulai nih bang. Apakah dari pihak-pihak teman-teman jamaah udah ada yang mediasi juga ke Kodim atau gimana tuh bang? Nggak ada, karena mediasi itu hanya dilakukan oleh almarhum. Kalaupun ada, konon kabarnya ada beberapa tokoh masyarakat lain yang melakukan mediasi, tapi juga kemudian tidak mempan. Jadi ada tokoh-tokoh lain di luar daripada lingkaran yang sudah menyemut ini, ada tokoh-tokoh dari Al-Fudola, tokoh masyarakat lain ya, ada Kiai siapa di Jakarta yang kemudian melobi Kodim supaya melepaskan. Tapi juga ternyata memang itikat baik, keinginan untuk melepaskan itu sepertinya memang tidak ada. Tidak diindahkan berarti nih bang Tidak ya? diindahkan. Ya, maaf. Jadi pesannya peristiwa itu memang sengaja diciptakan ya. Oh iya, yang saya bilang tadi, peristiwa itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada sebuah grand skenario. Grand skenario dimuarakannya di Tanjung Priuk ya, untuk membungkam suara-suara kritis umat Islam yang saat itu memang sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan saat itu. Kalau efeknya kerusuhan itu kan setelah terjadi malam itu ada peristiwa untuk kebebasan, ada chaos lah kan. Itu kan ada efek pengerusakan dari masyarakat. Ini ada yang ke suku tertentu, etnis tertentu, bahkan saya sempat dengar juga ada yang ke rumah ibadah tertentu. Nah itu sengaja diciptakan atau memang hanya karena imbas saja, imbas pelampiasan kemarahan masyarakat? Lebih kepada imbas, karena pengerusakan, pembakaran dan lain sebagainya itu terjadi pasca penembakan. Jadi ada dalam rekaman yang kalau ada yang masih menyimpan, ketika ada orang yang kemudian memukul salah satu toko yang dekat Jalan Sindang, Amir marah saat itu. Diminta tangkap orang itu bukan kawan kita. Nah itu yang maksud saya gini Pak. Kerusuhan itu, pengerusakan itu berarti kan memungkinkan saja juga diciptakan untuk mengeluarkan kesan jeleknya, image buruk. Makanya itu yang saya pengen klarifikasi ke Bang Yusron itu, apakah pengerusakan itu hanya sekedar imbas dari peristiwa yang terjadi malam penembakan, setelah penembakan, atau memang ada grand design juga yang memang sengaja juga diciptakan supaya terjadi kerusuhan juga gitu, dengan adanya mungkin saja adanya provokasi yang memang disusupkan di situ. Karena yang saya heran, kerusuhan itu meluas bahkan sampai ke Polker segala tuh. Iya. Padahal terjadinya cuma di Koja gitu. Nah itu yang untungnya kalau kita melihat sekarang mungkin tahun 98 mah kalau melihat polanya hampir sama juga kan. Iya. Cuman karena 98 mungkin lebih skupnya lebih luas ya kan. Ini kalau yang ini itu lebih disudutkan ke masalah Tanjung Priok saja karena pusat aktivis saya melihat di situ. Iya, Jadi saya orang awam yang menilai itu begini loh. Kebetulan juga kan saat itu saya masih sekolah, kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 SMP, SMA, dan ya kita masih suka ikut-ikut juga, jadi cerita kayak anak-anak masjid lah gitu ya kan, ada ceramah sana ikut dengar, ada ceramah di sana ikut dengar. Nah itu mungkin abang karena abang lebih dulu terjun di dunia politik atau paling tidak mengikuti lah gitu. Nah itu yang saya pengen
klarifikasi tadi. Jadi saya harus menyatakan gitu. Pertama, betul bahwa masa itu dibagi dua oleh almarhum. Satu ke Koja, satu ke Kodim. Tapi sekali lagi pernyataan itu adalah merupakan sikap agitasi. Artinya meningkatkan nilai tawar lah ya, negosiasi. Karena udah jalan buntu, udah. Kalau nggak lepasin, gue bagi dua nih masa nih, ibaratnya kayak begitu. Itu ultimatum dari Amir Biki di atas mimbar. di atas mimbar. Nih bang, saya kan nanya ini bang. Ketika Amir Biki naik ke atas mimbar nih, menyatakan kalau sampai jam 11 nggak dikeluarin, kita akan jemput paksa. Ya, Kira-kira seperti itu bang ya? kira-kira Nah, begitu. Berarti ketika Amir Biki orasi nih di atas mimbar, berarti sebelum di tanggal 12 ini udah ada ultimatum nih bang kepada instansi tersebut, maksudnya gini, dikasih batas waktu. Kan tadi yang abang bilang kan di tanggal 12 nih udah nggak ada mediasi nih bang ya? Udah puncak nih. Iya. Iya. Itu kan di tanggal 12 September 84 itu malamnya ada acara tablik akbar. Iya. Tadi abang juga bilang itu sorenya kita yang bikin panggung gitu kan. Iya. Nah berarti sebelum di tanggal 12 itu bang, apa udah ada ultimatum nih dari teman-teman jamaah mengatakan ke instansi yang terkait nih bahwa kalau sampai teman kita nggak dikeluarin di jam 11 malam, kita akan jemput paksa. Itu kira-kira udah ada ultimatum gitu atau gimana tuh bang? Secara langsung saya nggak mendengar ultimatum sebelum tanggal itu, tapi bahwa Amir sudah beberapa kali berusaha melakukan pendekatan. Jadi artinya bahasa dari mulai lembut sampai bahasa kasar pasti beliau sudah sampaikan menjelang tanggal 12. Nah bang, itu tadi yang abang ceritakan latar belakangnya nih bang ya. Iya. Nah, aku penasaran yang ini bang, fakta di lapangan nih bang. Abang sebagai jamaah di acara akbar nih bang. Berarti pada jam 11 malam nih itu dibagi dua bang ya. Iya. Satu ke Kodim, Iya. satu ke Polres. Iya. Itu atas instruksi dari Amir. Amir Biki. Nah, teman-teman yang ditahan ini bang, posisi di Kodim atau di Polres? Posisinya di Kodim. Posisi di Kodim. Di Kodim. Nah, teman-teman yang belah dua nih, satu ke Kodim, satunya ke Polres, itu untuk Enggak, Apa tuh, Bang? satu ke Koja, satunya lagi sebagian adalah ke Kodim. Nah itu tadi, itu ucapan pertama bahwa kita akan dibagi dua, gitu kan? Artinya bahasa ancaman, pressure aja nih berarti ini pressure dari ya, Amir Biki nih dari bang. Amir Biki. Tapi itu sudah terlanjur keluar. Nah, maka sebetulnya Amir Biki akhirnya mengomandoi langsung ke Kodim. Nah, pada malam itu berapa banyak tuh bang jamaah yang hadir bang? Waduh, kalau cerita berapa jumlah masa, kita bisa bayangin loudspeaker. Jadi kalau saat itu ya, kalau kita datang ke pengajian, ente datang bawa speaker sendiri. Karena ente nggak bakalan, kalau ente datang jam 9, ente kagak bakalan bisa ngedenger. Akhirnya yang ada adalah ente bawa speaker sendiri supaya nyaman ngedengernya. Dan itu sambung menyambung. Speakernya itu dari Jalan Sindang sampai Sunter, ya, pinggir kali, sampai ke arah Rawabadak. Loudspeaker, masing-masing bawa loudspeaker. Jadi rombongan dari Bekasi, rombongan dari Bogor, Tangerang, itu bawa loudspeaker mereka. Berarti Ribuan orang, ratusan orang yang berbondong-bondong datang ke Kodim. Nah, sampai di depan Polres, itu posisinya persis depan Polres. Jadi kan
untuk mencapai kantor Kodim itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 kilo lagi kan. Kalau dari Polres ke Kodim sekitar 2 atau 3 kilo. Kita sudah dihadang. Pasukannya itu berbaris rapi menutupi jalan sepanjang jalannya Sudarso dengan senjata lengkap. Nah, pada malam itu posisi abang nih ke Kodim atau ke Koja? Kodim. Posisi abang di Iya, Kodim. saya bersama almarhum Kodim. Nah, kemudian saya berada di bagian yang di depan, sehingga saya bisa melihat langsung apa yang terjadi saat itu. Jadi begitu kami sudah ada di sana, itu masa diminta oleh yang satu berteriak ya, duduk gitu. Artinya saat itu tidak ada perlawanan antara massa dengan petugas. Tidak ada bentrok antara massa dengan petugas. Jarak kami dengan petugas ada sekitar 5 meter atau 10 meter ya, jauh juga jaraknya. Nah, pada saat kami mau duduk, mau ini, tiba-tiba dari pihak Tentara, ya, pihak ABRI saat itu teriak, mundur. Mereka mundur 2 langkah, tembakan itulah kemudian. Nah, pada saat yang sama lampu jalan itu mati total, sehingga kami hanya bisa melihat cahaya itu dari senjata, apa gitu, tembakan. Nah, tanpa sadar dada saya juga sudah mulai mengeluarkan darah. Terus kemudian saya sudah mulai jatuh. Nah, ada di ketika massa sudah mulai ditembakin dan mulai bergelimpangan, tentara itu maju merangsek ke massa, dan setiap ada orang yang bangun lari kemudian ditembak. Dan salah satu ininya adalah yang saya saksikan sendiri. Saat itu ada orang yang saya minta dia untuk tetap tiarap, untuk tetap, dia belum kena nih. Saya bilang dulu, udah diam sini, saya rangkul dia. Tapi dia, ya jujur saja lah, saat itu luar biasa rasa takutnya ya. Sampai suasana mencekam dan rasa takut yang luar biasa. Ya, saya sampai kencing juga di celana gitu kan. Karena ini darah yang ada di badan saya ini, terutama di yang sebelah kiri, itu kalau saya lepas menceratnya bisa lebih dari 1 meter. Itu timah itu bang? Tapi yang saya tahu lubang yang ada di dada saya kan gitu. Dada saya sudah berlumuran darah, ada beberapa lubang. Di tangan juga sudah mulai terasa ada timah panas yang ada di lengan kanan saya. Nah, di saat yang sama, di mana ada orang yang masih tiarap, yang masih merintih dan lain sebagainya, beberapa truk maju ke depan, dan saya duga bahwa truk-truk itu adalah melintasi massa yang saat itu masih, karena saya ada di depan kan, jadi saya menyaksikan, melihat tuh. Nah, itu melewati lautan manusia yang saat itu masih menjerit ketakutan, masih menjerit kesakitan, dan mereka ada yang mau lari pun terpaksa juga ditembak oleh mereka. Itu jam berapa tuh bang? Mulai diberondong itu jam berapa tuh? Ya mungkin kalau jarak dari Sindang ke itu kan nggak sampai begitu jauh lah, nggak terlalu jauh. Ya mungkin kejadian penembakan antara 11.15 atau 11.30-an. Diberondong, terus kemudian teriak, ini masih hidup nih, ini masih hidup, tembak.
Emang dan itu juga dialami oleh saya ketika saya dianggap oh ini masih hidup, maka kepala saya diinjak, saya ditendang-tendang, kemudian kepala juga diinjak, dan laras senjata itu juga diarahkan ke bagian kepala saya. Tapi Allah mentakdirkan sehingga hari ini saya masih bisa memberikan testimoni, memberikan kesaksian pada peristiwa itu. Karena begitu dia meledak, itu bergeser. Dan itulah mereka nganggap, oh ini sudah mati. Maka, dan itu belum puas. Tangan kiri saya diseret lagi, diputar, baru kemudian saya dilempar ke atas truk. Berarti posisi abang udah terkena tembak nih bang? Enggak. Di dada sebelah kiri? Di dada sebelah kiri. Terus kemudian di sini juga ada lubang juga. Kemudian di sini ada lubang dan peluru itu bersarang di dalam tubuh saya. Jadi ketika saya kemudian dilempar ke atas truk, kemudian dibawa ke RSPAD, rumah sakit pusat, dipilah mana yang hidup dan mana yang mati. Disitulah saya teriak bahwa saya masih hidup. Nah bang, di saat kejadian bang, itu posisi abang masih hidup nih bang ya? Ya, nah masih hidup dan tidak pingsan. Padahal saya jujur aja, saya berdoa supaya saya minta pingsan. Kenapa? Karena menahan rasa sakit pertama. Yang kedua, menahan rasa takut. Jadi kita yang tidak pernah ngebayangin bagaimana perang, saat itu kita dihadapkan pada situasi yang benar-benar kita seperti perang melawan musuh. Usia berapa tuh bang? Usia 20-an tahun. 20-an tahun? Iya. Itu posisinya nih posisi abang di Bronong nih. Itu abang emang apa sengaja pura-pura mati, pura-pura meninggal gitu, atau emang karena rasa takutnya aja gitu, jadi berupaya untuk supaya tidak ketahuan nih kalau abang nih posisi masih hidup nih, atau emang posisi abang udah lemes nggak berdaya nih bang gitu? Gimana tuh bang? Saya harus pura-pura mati. Oh berarti abang posisi abang benar-benar masih sadar bang ya pada 100%. Jadi saya katakan di pengadilan pun akhirnya saya pura-pura mati untuk menyelamatkan nyawa saya. Karena waktu saya ditendang, diinjak, saya sudah pasrah. Artinya sebetulnya mungkin saya lari pun masih bisa. Karena antara dua tuh, di samping rasa takut dan sakit, tapi ada semangat. Ada semangat yang ada dalam jiwa saya itu saat itu, sehingga badan saya itu nggak lemah. Terbukti ketika saya waktu di RSPAD, seorang dokter yang sempat saya rampas namanya itu, yang kemudian saya mengetahui waktu itu pangkatnya mayor, Dr. Sutoko, dan beliaulah yang pertama kali menolong saya menjahit bagian-bagian luka saya. Artinya saat itu rasa takut itu bisa hilang, rasa sakit itu bisa hilang karena ada semangat tadi. Ada ya, artinya begini loh, melawan kezoliman itulah bagian daripada jihad, dan itulah yang ditanamkan, itulah yang tertanam dalam diri saya. Jadi kita bukan bicara soal melawan negara, bukan, tetapi melawan kezoliman yang dilakukan oleh negara pada saat itu. Itulah yang memberikan semangat juang, semangat perlawanan, dan itulah yang menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa sakit, sehingga
ketika saya sudah dijahit, saya masih bisa berontak di sana. Saya masih teriak mempertanyakan kenapa saya harus ditembak, kenapa saya diperlakukan seperti ini. Saya ketemu Panglima. Saya nggak mau dipegang oleh siapapun. Saya minta ketemu Panglima. Itu posisi udah di rumah sakit. Udah di rumah sakit, tapi maksudnya udah selesai pengobatan tuh bang? Nggak diobatin, artinya cuma dijahit aja lukanya supaya darahnya itu nggak biar nggak iya pendarahan bang ya. Peluru itu diambil setelah saya menjalani masa tahanan. Nah, yang tadi abang bilang tuh sempat ditarik-tarik, diputar-putar, dilempar ke dalam truk. Itu pada malam itu truk apa itu bang yang ini? Truknya rodanya satu roda 3 ya itunya ya, depan, yang belakang itu 2, berarti 6 12 roda 16 ya. Besar, double. Itu berarti abang posisi itu di bareng sama ya, mayat-mayat tuh bang? Di bawah saya itu ada lagi, jadi begitu saya dilempar ke atas truk ya, kemudian di bawah saya itu ada 2 atau 3 orang lagi yang ketindihan badan saya. Lalu kemudian ada lagi tetap saya ditindihan lagi. Jadi saya sudah menindih orang dan orang lain pun yang dilempar menindih badan saya. Kayak karung. Udah kayak karung gitu kan. Bareng-bareng sama jenazah tuh bang ya? Iya. Karena dianggap mungkin sudah menikmati juga ya, Sudah meninggal. Jadi kita dipisah, kemudian sebagian langsung dibawa ke ruang mayat. Bang, pasca kejadian itu nih bang, abang salah satu korban yang alhamdulillah masih dikasih kesempatan gitu bang ya. Iya. Nah, pasca kejadian itu, dampak psikis abang sampai saat ini gimana bang? Jujur saja, sama seperti ketika saya tadi menceritakan. Jadi setiap tanggal 12 misalnya gitu ya, setiap ada orang bertanya, itu kesedihan saya muncul. Kedua, dampak psikologis itu saya rada terganggu. Misalnya ketika ada suara-suara yang sifatnya ada bunyi ledakan. Trauma tuh bang ya? Tidak trauma. Berapa lama tuh bang mengalami fase itu bang? Dan itu cukup lama, sampai saya saking traumanya kepada tentara, itu saya punya saudara, ya, kakaknya ayah, itu sampai kalau datang ke rumah, kalau dia pakai pakaian tentara, saya tidak akan pernah mau ketemu. Karena faktor trauma tuh bang? Karena faktor trauma. Tapi jiwa aktivis saya itu nggak hilang. Gitu. Artinya setelah keluar, lalu kemudian saya memberikan kesaksian sebagai saksi adecat, ya, saksi yang meringankan untuk Jenderal HR Darsono, kemudian saksi adecat juga untuk Ayang Fatwa, saksi adecat juga untuk Kadir Jelani. Itu bukan tanpa resiko, karena pasca saya sudah bebas nih, ya, di tahun saya cuma setahun, terus kemudian persidangannya HR Darsono, saya dengar di radio bahwa minggu depan gitu, akan menampilkan saksi adecat, saksi yang meringankan, karena HR Darsono ini ditahan karena dia menuliskan lembaran putih, ya, disebut lembaran putih tentang tragedi peristiwa Priok. Nah, saya memberikan kesaksian dalam persidangan HR Darsono bahwa apa yang ditulis HR Darsono dan kawan-kawan yang disebut petisi 50 adalah benar. Dan itu begitu nama saya diumumkan,
malam saya sudah keluar dari rumah, saya harus lari dari rumah. Dan betul, paginya petugas sudah datang ke rumah. Untuk apa tuh bang? Menangkap lagi saya. Untuk supaya saya tidak memberikan kesaksian dalam sidang HR Darsono. Nah pasca kesaksian nih, apakah ada intimidasi bang? Intimidasi secara langsung enggak ya, tapi itu tadi dampak kepada masyarakat Tanjung Priuk itu luar biasa. Orang Priuk kalau mau kerja ditanya, kemudian KTP saya itu sampai nggak pernah mau bikin KTP karena KTP saya pada saat itu harus ditandai sebagai XT. Itu ada XT gitu ya, Xtapol. Tanda apa itu bang? Hah? Tahanan politik? Iya. Dan itu membuat saya tidak pernah mau bikin KTP. Sampai akhirnya saya Lurah Rawabadak namanya ada dari siapa saya lupa namanya, tadi mau saya sebut. Itu sampai beliau yang datang ke rumah diminta saya bikin KTP. Ya saya bilang bikin aja, ini foto saya, tapi saya kalau ada XT saya akan bakar di situ. Nah setelah itu karena saya sebagai penggiat masyarakat gitu ya, saya bikin forum-forum kampung aja, itu lurah takutannya bukan main. Gitu. Dulu saya bikin namanya perkumpulan anak-anak gang gitu ya. Dulu namanya Persatuan Remaja Binangun, terus kemudian saya rubah menjadi Peran Bakti Insan Berguna. Itu sampai beberapa kali lurah terus aparat mendatangi saya supaya saya membubarkan itu. Udah kalau emang mau ini gabung aja di Karang Taruna jadi anak-anak. Sampai tapi ada hikmahnya juga tuh. Ada salah satu orang yang sekarang ini bahkan akhirnya gara-gara dia deket saya ya, terus kemudian aparat bagaimana memisahkan dia dengan saya, akhirnya dia ditarik ke kelurahan menjadi pembantu di kelurahan, dan hari ini nasibnya udah enak di wali kota. Hikmahnya tuh bang Hikmahnya buat dia ya. Dan itu dia ceritakan belakangan, ya gue sebetulnya lurah namanya Otom. Jadi Pak Otom bagaimana karena memisahkan menurut dia, gue sama lo Yus, akhirnya gue ditarik lah sama Pak Otom. Tapi ada hikmahnya juga, bagus juga kan. Itu tadi secara pasca kejadian, Iya. pasca tragedi, ini secara tadi yang Bang Reza RT bilang, buruknya kita susah untuk melamar kerja gitu kan. Itu pasca kejadian tuh bang ya, dampak buruknya tuh untuk masyarakat Tanjung Priok. Terus kalau menurut Bang Yusron nih, hikmah dari kejadian tersebut apa bang? Ya, hikmahnya yang harus diambil begini, bahwa kekerasan ya, dalam politik itu sangat merugikan masyarakat dan negara. Ya. Kenapa kami selalu memperingati malam 12 September? Semata-mata kami ingin mengingatkan kepada negara ini, stop kekerasan. Jangan lakukan kekerasan untuk kepentingan politik, karena dampak daripada kekerasan politik, kekerasan kepentingan politik itu mengakibatkan luka yang mendalam buat masyarakat, dan juga buat negara tentunya juga akan menemui masalah di hubungan-hubungan internasional. Maka stoplah. Jangan lagi menggunakan kekerasan untuk kepentingan politik. Politik itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45.
Bang, abang udah menjadi saksi lah di tragedi kelam tersebut Bang ya. Iya. Aku minta ini Bang, pesan-pesan positif nih dari abang nih, entah buat aku atau buat teman-teman yang pada masih mencari jati diri nih Bang, teman-teman yang pada masih jiwanya lagi bergelora kan. Iya. Pesan positif dari abang kira-kira gimana Bang? Negara ini membutuhkan pemuda-pemuda yang memiliki idealisme. Karena tanpa idealisme, saya yakin bahwa negara ini akan hancur. Negara bisa dibangun oleh kekuatan idealisme. Maka sikap idealisme di kalangan pemuda itu harus selalu ditanamkan. Jadi apapun dia, pegawai swasta, jadi pegawai negeri, sikap idealisme, ya, benci terhadap bentuk-bentuk kezoliman, bentuk-bentuk kemungkaran, korupsi, ya seperti itu menjadi sesuatu yang harus dilawan dalam dirinya. Nah, itulah sikap idealisme kita yang harus kita bangun. Jadi kita harus menolak setiap bentuk kemungkaran yang dilakukan baik oleh negara ataupun yang lainnya. Khususnya karena negara ini adalah sebuah lembaga sosial yang dibangun oleh rakyat, maka rakyat harus ikut mengontrol perjalanan negara. Maka sikap kritis dan idealisme itu harus tetap dimiliki oleh kalangan generasi muda kini dan akan datang. Jadi poinnya teman-teman nih buat saya pribadi juga mungkin ya Bang ya, berarti tetap harus kritis dan idealisme. Ya, apapun Anda, kalau memang Anda seorang musisi, ya jadilah musisi yang punya nilai idealis. Jangan kemudian menjual menjual negara itu bukan cuma kemudian kita, tapi termasuk kita ikut merongrong negara dalam pengertian ikut korup bersama negara, ya, baik itu korupsi uang maupun korupsi ideologi dan lain sebagainya. Jadi siapapun kita, dimanapun kita, sikap idealisme itu harus tetap dipertahankan. Amin. Bang Rizal Arte mau ada pertanyaan lain? Yang saya pengen tanya sekarang ini gini Pak, idealismenya itu idealisme seperti apa sih ya? Karena sekarang yang digaungkan kan idealisme kita itu lebih ke Pancasila, ya kan? Nah, yang perlu kita sikapi sekarang itu untuk kalangan-kalangan muda sekarang ini idealisme seperti apa? Karena saya melihat sebetulnya anak-anak muda Priok ini sikap kritisnya itu sampai sekarang masih ada. Ya. Harus tetap dijaga. Itu tetap dijaga sampai sekarang, saya masih melihat itu. Dan sensitivitas anak Priok untuk perbaikan itu juga cukup tinggi. Ya. Jadi saya melihat terus tadi sensitivitas mengenai yang hebat lagi, sensitivitas kedaerahan Priok tadi. Jadi yang sekarang mereka tidak mau dicap Priok itu kan seperti dulu daerah hitam, daerah banyak hal-hal yang terjadi di Priok yang kesannya Priok itu kayak seperti itu pemberontakan, apa itu semua terjadi di Priok. Tapi saya melihat sekarang anak-anak Priok menghilangkan kesan itu. Yeah. Karena banyak juga anak-anak Priok sebetulnya yang berprestasi di hari Priok itu juga banyak. Ya kan? Banyak sekali. Banyak sekali yang bahkan yang jadi anggota DPR ada, bahkan Wapres pun dari Priok ya kan, orang Koja lagi gitu ya kan. Nah, yang maksud Bang Yusron ini idealisnya bagaimana nih? Karena sampai sekarang kalau secara pribadi saya melihat perubahan itu juga nggak jauh bergeser Bang. Kondisi
saat itu dengan kondisi sekarang mungkin secara politis juga nggak jauh pergeserannya. Ya. Itu yang pengen saya menurut abang gimana? Ya, yang pertama saya katakan tadi, nilai idealisme itu adalah ketika kita membenci kepada bentuk-bentuk kemungkaran. Itu ya. Ya, itu kan nilai idealisme. Jadi apapun dia. Nah, mempertahankan Indonesia dengan dasar-dasar nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia, menjaga kerakyatan itu sampai kepada keadilan sosial, itu kan menjadi tanggung jawab kita. Dan ingat bahwa dari semua sila itu bertumpu kepada nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai ilahiyah. Dan nilai ilahiyah itu adalah salah satunya membenci kemungkaran. Dan kita harus melakukan itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang harus ditanamkan sebagai bentuk daripada nilai idealisme yang harus kita tanamkan. Yang kedua, ya ini yang kami sedang bangun hari ini melalui beberapa teman, baik itu di JURK Jakarta Utara rumah kita, dengan Komju, dengan Fokus Indonesia, itu membangun Jakarta Utara sebagai kota peradaban. Kita juga bangun namanya Kampus Utara sebagai tempat diskusinya masyarakat Jakarta Utara. Jadi kita harus menggeser image tadi, ya. Menggeser image tadi supaya orang Jakarta Utara tidak selalu dipandang sebelah mata, tetapi bahwa Jakarta Utara jauh lebih baik dibandingkan dengan tempat lain. Harus nyatakan Jakarta, dan ini terbukti hari ini tingkat kriminalisasi itu Jakarta Utara walaupun kelihatannya itu paling rendah dibandingkan dengan Jakarta lain. Lalu kemudian karena saya kan aktif di Pembauran ya, Pembauran itu adalah lembaga konflik antar suku di Jakarta Utara itu juga paling rendah dibandingkan dengan daerah lain. Artinya peradaban Jakarta Utara itu sudah mulai terbangun. Tapi ke depan Jakarta Utara saya berharap mudah-mudahan bisa membangun sebuah kota peradaban yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin. Cukup Bang Rizal? Cukup, saya rasa cukup. Nah, aku terima kasih banyak nih Bang ya. Oke, Kasih kesempatan sama-sama. berbagi ceritanya di masa kelam kali itu Bang ya, kalau kita bisa bilang ya Bang ya. Nah, itu tadi aku mau nanya yang ini Bang. Tadi kata Bang Yusron setiap tahun di tanggal 12 memperingati tragedi kelam tersebut. Iya. Itu kalau boleh tahu Bang, titik kumpul di mana tuh Bang biasanya? Biasanya antara Masjid Al-Araf, lalu kemudian PTDI, lalu kemudian kita mengadakan long march ke depan Polres, kita melakukan tabur bunga di sana, mengenang dan mendoakan saudara-saudara kita yang gugur, dan insya Allah mereka semua syahid yang ada di jalan Yesus. Itu terbuka untuk umum tuh Bang ya? Ya, biasanya terbuka, siapa saja boleh mengikuti long march itu. Tapi kali ini kita sedang pertimbangkan adanya pandemik seperti ini, apakah kita akan melakukan long march atau hanya akan diselenggarakan di 2 masjid itu saja. Ini sedang kita pertimbangkan, apakah kita tetap akan melakukan long march. Ya mudah-mudahan semangat teman-teman. Mau saya sih karena ini juga ya saya dalam tayangan YouTube saya di salah satu stasiun TV yang lain
bahwa PPKM itu sebetulnya sudah tidak lagi relevan. Kenapa? Karena menurut pendapat dari Kementerian Kesehatan, penyebarannya itu sudah lagi tidak super spreader, tetapi sudah micro spreader, sudah berada jarak dekat. Artinya ketika jaraknya sudah dekat, hanya tinggal persoalan menjaga kesehatan warga saja, begitu ya. Saya tetap menghimbau untuk warga tetap menjaga kesehatannya. Lalu kemudian pola-pola yang terlalu mengetatkan masyarakat itu hanya membuat orang kemudian menjadi cemas. Sehingga ya menurut saya sih harusnya pemerintah tidak melarang kami nanti tanggal 12 September bisa melakukan kegiatan sebagaimana kami pada tahun-tahun yang lalu, Mas, memperingati untuk mengingatkan bahwa kekerasan itu sangat menyakitkan, baik yang menjadi korban maupun saya yakin negara pun tidak ingin adanya pertumpahan darah. Terima kasih. Itu tadi yang Bang Yusron ini bilang apa? Ngebahas masalah PPKM. Channel YouTube-nya apa, Bang? Biar teman-teman bisa melihat ya. Ya, saat itu saya membahas soal PPKM di Komju TV. Channel Komju TV, Bang ya. Komju TV saya membahas soal PPKM yang saya katakan bahwa PPKM itu tidak relevan lagi diterapkan karena tadi sudah saya katakan bahwa kondisi penyebaran virusnya itu sudah tidak lagi menurut pendapat dari Kementerian Kesehatan itu bukan lagi super spreader, ya, super spreader, tapi sudah micro spreader. Berarti gimana cerita lengkapnya masalah pembahasan PPKM, langsung meluncur aja nih Bang ke Komju TV Bang ya. Buat Bang Rijal RT, juga Bang Yusron atas waktu dan ceritanya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.